Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Untuk saya ini event pertama kali saya mendarat di Kalimantan Timur, di kota Samarinda. Dan saya sangat bangga dengan antusias teman-teman yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan pada kegiatan awal pameran dan kita bisa belajar bareng seni bonsai pada hari ini adalah kita bisa jadikan sebuah momen kebangkitan bonsai di Samarinda, karena memang dulu sudah ada cabang tapi sempat vakum. Nah, kita dengan semangat teman-teman yang baru dan dikawal dengan tokoh-tokoh senior, mudah-mudahan Samarinda bisa maju kembali bonsainya dan bisa mengimbangi cabang-cabang lain yang sudah ada. Baik, yang terhormat Bapak, teman-teman tokoh senior, saya terima kasih sudah semalam juga ada beberapa yang ngobrol bahwa mereka cukup antusias dan sangat berkeinginan dan menunggu momen ini terjadi, dan alhamdulillah ini bisa dilaksanakan dengan semangat teman-teman yang baru. Mudah-mudahan semuanya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang penting semangat kita untuk maju, PBBI dari kita untuk kita. Semangat anggota akan menjadi sebuah kesuksesan sebuah cabang. Jadi pada kesempatan hari ini kita intinya adalah sinau bareng, pembekalan dan pelatihan. Jadi saya di sini hanya sifatnya berbagi. Saya bukan guru, tapi dengan apa yang sudah saya miliki dan apa ya pengalaman yang saya punya, saya ingin berbagi ke teman-teman bahwa di bonsai itu pengalaman adalah guru yang terbaik. Jam terbang yang menentukan kita akan sukses di dalam kita berkarya, karena kalau hanya kita melihat, membaca dan mendengar tapi tidak praktek, insya Allah karya kita juga akan jauh dari sempurna. Tapi kalau jam terbang yang kita perbanyak dengan didasari dengan basic materi pembelajaran teori, kita sharing, kita melihat di medsos, insya Allah karya kita juga akan semakin meningkat. Cuma perlu pahaman ini karena dia di dalam, karena kualitas pohon itu secara individual nilainya memang tinggi atau tidak. Nanti di sesi belakang akan kami tambahin teknik cara juri menilai dan apa yang dinilai, dan si audien harus bagaimana untuk membuat. Jadikan contoh yaitu mencengkram batu. Mencengkram batu itu tumbuh di atas batu, berarti akarnya sudah cukup mengikat kuat. Jadi cuma hidup di atas batu. Berarti kita harus main antara besar pohon dan besar batu harus seimbang, ataupun besar pohonnya pun nggak masalah, karena batu hanya sebagai seolah pengganti batang utama. Karena dia mencengkram, jadi tingginya batu menjadi seolah batangnya dia. Tapi ada satu lagi yang kita membuat sebuah potongan objek bahwa batu itu menjadi sebuah bukit kecil ataupun panorama. Nah, di situ kita harus bisa menampilkan antara batu dan pohonnya itu harus jauh lebih kecil. Pohonnya harus lebih kecil dari batu, karena jarak pandang yang kita pakai jadi jarak pandang jauh untuk bisa menampilkan sebuah potongan panorama. Tapi tetap sebutannya bonsai panorama, bukan panorama bonsai. Jangan dibalik, karena pemahamannya berbeda. Kita tetap utamakan bonsai panorama, berarti memang ada bonsainya di atas itu, dan bonsainya pun walaupun kecil harus detailnya, anatominya juga harus lengkap. Asal kita mau mempelajari itu dulu, karena banyak tadi yang kita lihat di arena kontes tadi, beberapa teman yang tidak dapat apresiasi bendera karena memang mereka belum bisa menampilkan layaknya sebuah bonsai yang diikutkan di kontes itu seperti apa.
Walaupun ini masih kelas proses untuk kelas pembelajaran, tapi justru pada hari inilah kita sama-sama belajar, kita ambil manfaatnya agar kita selesai acara ini dalam kita berkarya lebih yakin, kata orang lebih pede lah. Wah, saya kalau memang mau motong ya potong aja karena saya sudah dapat ilmunya. Dari batang sampai ke arah mahkota. Nah, jadi kita bisa lihat di sini walaupun dia masih kelihatan tumbuh, tapi ini untuk ukuran pohon asem dengan besar batangnya sekian, dia punya lekuk batang yang cukup enak sampai ke arah mahkota dengan pengecilan yang sudah cukup enak. Makanya kami memberikan apresiasi kategori baik sekali, walaupun di dalam rentan range baik sekali itu kalau saya bagi tiga, ada baik sekali bawah, ada baik sekali tengah, ada baik sekali atas. Nah, ini masih fase di baik sekali yang bawah karena masih ada kelemahan di kaki, masih belum seimbang. Tapi secara berat dasar batang sampai ke mahkota cukup menunjang dengan ukuran pohon yang sebesar ini. Jadi kita bisa lihat proporsi antara besar batang sama ketinggian pohon, nanti finishingnya seberapa itu sudah kita bisa terukur. Nanti ada perbandingan kenapa pohon ini kok tidak dapat bendera. Nah, nanti lemahnya di mana? Nanti kita bisa lihat. Mungkin ini penjelasan ada. Ini dalam rangka belajar seni bonsai. Nah, konsep yang paling satu yang akan kami sampaikan bahwa kita ingin menyamakan pemahaman dulu bahwa apa sih itu bonsai. Bonsai itu adalah miniatur pohon di alam. Paling simpel itu. Nah, nanti secara detailnya kita akan pelajari nanti di sesi berikutnya. Tapi ini kita akan coba apresiasi pohon ini. Nah, kita bisa lihat untuk penampilan pohon ini kondisi sekarang dengan besar batang sebesar ini, dengan kaki yang hampir semua tidak kelihatan, ditambah titik cabang yang masih sangat kecil-kecil. Kemudian dari berat batang ada pemotongan yang masih terlalu jauh ke arah leher dan mahkota. Nah, ini memang termasuk salah satu garis gerak dasarnya masih putus di sini. Karena garis gerak dasar itu kita lihat mulai dari kaki, pinggul, batang, badan sampai ke arah leher mahkota. Itu harus garis lurus. Tidak ada penggalan bekas potong yang berdiri di situ. Karena garis ini itu tidak garis putus, garisnya garis lurus semua. Jadi mungkin di sini masih cukup waktu untuk harus membesarkan ini dulu, baru nanti gerak dasarnya akan enak. Ditambah nanti mungkin kalau menampilkan pohon, usahakan minimal kaki di expose sedikit, dinaikkan sedikit biar dia nampak. Walaupun kakinya masih kecil nggak apa-apa, tapi harus ada kakinya. Kalau sekarang kayak gini kayak kayu ditangkepin, jadi kesan bonsainya masih sangat minim. Makanya kita apresiasinya masih kategorinya cukup. Nah, untuk kategori cukup itu dalam kontes bonsai tidak diapresiasi bendera, karena yang cukup kemudian di atas yang baik itu masih kategori bendera hijau, kemudian baru di atas lagi baik sekali. Mungkin ini penjelasan saya. Dalam kontes ini ingin sekaligus pembelajaran bahwa si pembuat karya ini harus bisa menampilkan view terbaik dari pohon yang ditampilkan. Nah, saya sebagai juri saya nggak bisa menangkap apa yang mau ditampilkan dari karya pohon ini. Yang pertama, dia mau expose root, cuman gaya atasnya ini tidak menunjang dengan gaya yang di bawahnya ini. Jadi kalaupun dia mau expose root, kemudian ini arah batangnya juga yang membuat dia harus seperti ini apa? Karena kan kita bicara logika alam, yang membuat di sini tidak tumbuhnya apa? Jadi harus ada logika alamnya juga dalam kita berkarya. Karena kan tadi kita kembali intinya semuanya adalah kembali ke alam, logika di alam yang kita pakai. Jadi mungkin secara anatomi fisiknya di bonsai ini, kalau untuk tampil akar kurang memenuhi kriteria untuk yang dibilang bonsai niaga itu yang seperti apa. Itu makanya kami tidak apresiasi dengan kategori masih cukup. Mungkin nanti kalau ini dikecil-kecilkan saja, cabangnya dikecilin, dipendek-pendekin, mungkin kesan pohon ini besar akan lebih tampak. Tapi karena tajuknya sedemikian besar, akhirnya pohon ini jadi kelihatan pohon kecil dan muda. Nah, itu nanti juga kita akan perjelas di depan sana bagaimana cara menambahkan perspektif yang baik dan enak. Itu ya, tidak sama sih. Jauh dengan tadi yang di pohon sana yang ambil putri. Jadi
Sekarang gini deh, saya tanya teman-teman, lihat pohon ini minimal dengan penampilan seperti ini, nangkep nggak bahwa ini sebuah bonsai yang enak? Pasti kelihatan akan ada ganjalan yang sangat mengganjal, terutama di sini, di area kepala ini, karena ini sangat kaku dengan batang yang di sini main. Jadi logikanya gini, kalau dari bawah sudah batang itu bergerak, ada pergerakan batang, walaupun sedikit dia bergerak, semuanya harus bergerak. Jadi iramanya sama. Kalau ada satu titik cara cabang yang lain gerak, yang satu itu lurus walaupun dia pendek, ini termasuk lurus walaupun segini loh. Tapi ini sangat mengganjal. Apalagi kalau udah dibilang ganjil mata itu, lo sampai kapanpun juga jadi penasaran, nggak enak terus gitu. Nah, itu di bonsai di situ. Kalau udah kita merasa sedikit nggak enak, rubah sampai ketemu yang enak sesuai dengan selera kita. Ini kalau saya yang punya, ini saya potong di sini. Ada satu mata pakai baru. Harus begitu. Kalau enggak, nanti tak jelasin di sana kenapa ini pohon. Kalau begini terus nilainya mentok cuma 5. Tapi kalau mau ada perubahan dengan konsep yang benar, bisa jadi 7 ataupun 8. Cuma butuh waktu lagi untuk prosesnya. Begitu ya. Oke. Datang ucap. Halo. Gantian. Oh, ini orang habis operasi kok dibilang itu habis kanker. Habis saya start kok. Habis ini dikasih start. Lelang dibuka. Harga berapa dulu nih? Ya, dimulai dari 750. Cuma 5.000. TW. Tinggian. Ini Pak. Bentar ya. Buat orangnya aja. Biasanya saya pakai 7. Coba atau orang pakai kan? Mahal harus gitu. Aja. Mabuk.
selesai kita restyling, kita mencoba untuk membuat gaya giting atau merunduk. Kebetulan tadi saya melihat cukup potensi dari posisi akar pohon yang terekspos ini. Dengan sedikit saya rubah, saya miringkan dari posisi yang awal, kemudian saya mendapatkan flow gerak batang yang cukup dinamis sampai ke arah mahkota. Dan saya melihat kalau memang ini kita bikin untuk arah gaya giting ternyata cukup potensi dan cukup enak. Jadi semua pergerakan cabang kita bisa manfaatkan, kita bisa pakai. Nah, tinggal nanti mungkin perawatan kedepannya, tunas-tunas yang keluar dengan kawat yang lebih kecil kita bisa jadikan sebagai anak cabang yang kita turunkan juga. Mungkin dari hasil ini ada yang mau ditanyakan sama teman. Tadi ada itu yang baru kenal itu tadi. Saya. Oh ya. Ada bawa gaji nggak? Banyak tuh. Gaji. Ambil lagi. Gaji. Bongkar apisnya anu dibuka dengan. Kita kan mau tampilkan. Ini kita diapain, Mas? Nanti besok ini deh. Minggu, teko beras ini. Akan membuat karya selalu mengacunya ke bonsai tropis. Kalau kemarin kita sempat yang tadi saya sampaikan di sini juga dengan gaya-gaya bogel itu sebetulnya kita ngadopsi ke gaya Taiwan. Tapi untuk proses pembelajaran seperti itu nanti kita bisa ngambil basic bongonya, kita bikin untuk gaya bonsai tropis masih bisa. Contohnya seperti ini bahan yang cukup ideal untuk kita bikin bonsai tropis. Jadi ini cabang tidak harus langsung kita jadikan, tapi cabang ini kita bikin untuk kita naikkan lagi, kita naikkan panjang, semuanya kita naikkan panjang. Nah nanti finishingnya kacu pohon itu tidak hanya setinggi ini pohon bisa jadinya medium, ujung mahkota bisa di atas ini, 2 kali pohon ini. Finishingnya nanti, karena ini jalur ini kita kan panjang-panjangin lagi, seluruh cabang ini kita panjangkan lagi. Sehingga pohon ini memang kayak yang pohon kita lihat di alam, panjang, tangannya panjang. Nah, ciri khasnya pohon tropis adalah percabangan yang kuat dengan pecahnya agak di ujung, tetapi melalui tahapan yang enak. Karena unsur beratnya daun, akhirnya ujungnya kacu itu dia akan turun dengan sendirinya. Semuanya kita bikin begitu. Dari sini dasarnya tetap naik dulu, semuanya naik. Nanti setengah baru ada sedikit datar, baru ujungnya turun. Nanti kita minimal membuat miniatur pohon tropis Indonesia ya arahnya nanti akan ke sana. Akan lebih gampang daripada kita bikin bonsai bogel, karena di sini kita dikasih space waktu untuk bisa berimajinasi agak jauh ya, agak panjang waktunya. Mungkin ada gambaran atau pertanyaan dari apa yang kita coba sampaikan tentang pohon ini.